Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini. Sholawat beriring salam, marilah kita curahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang berlepaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ya, Bu. Latuk Parisa, Hadir, Bu. Fauziah Nur, Hadir, Bu. Nopi Angriani, Rapiko Husna Tanjung, Hadir, Bu. Titia Nur Simamora. Hadir, Bu. Semuanya hadir kan? Oh. Hadir, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan membagi Ananda menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Latuk Parisa, Fauziah Nur, dan Novi Angriani. Kelompok kedua yaitu Rapiko Husna dan Siti Nur Simamora. Silakan. Bisa, Bu. Baiklah, kita masuk ke materi. Materi kita hari ini yaitu tentang peluang. Apakah Ananda tahu apa pengertian dari peluang? Enggak, Bu. Apa, Bu? Angka yang menunjukkan kemungkinan dan Nah, jawabannya mendekati. Peluang itu adalah angka yang menunjukkan besarnya kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, dalam peluang ini ada istilah yang dikenal dengan populasi dan sampel. Ada yang bisa menyebutkan pengertiannya? Saya, Bu. Nah, silakan Fauziah. Populasi itu seluruh objek yang akan diteliti. Ya. Terus sampel sebagian populasi yang akan diteliti. Oh ya, benar. Jawaban Fauziah Nur benar. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat materi supaya lebih memahami materi hari ini. Udah nampak anak-anak materinya? Udah, Bu. Udah, Bu. Bentar ya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang peluang. Dalam peluang ini ada dua macam yang harus yang dipelajari, yaitu
Yang pertama peluang empirik dan peluang teoretik. Dalam peluang ini seperti yang Ibu katakan tadi, ada istilah populasi dan juga sampel. Nah, populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang akan diteliti. Nah, pengertian peluangnya juga di sini ada. Peluang adalah angka yang menunjukkan besarnya kemungkinan dari suatu kejadian. Rumusnya bisa Ananda perhatikan di sini, PA sama dengan NA per NS. Nah, untuk keterangannya bisa Ananda perhatikan sendiri. Kita masuk ke peluang yang pertama, yaitu peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Rumusnya yaitu NP sama dengan NA per NS. Untuk keterangannya bisa diperhatikan di sini. Kemudian peluang yang kedua yaitu peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Pada umumnya, peluang teoretik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Rumusnya yaitu NP sama dengan NA per NS. Untuk keterangannya bisa juga Anda perhatikan di sini. Nah, untuk materi hari ini, sekian saja yaitu tentang peluang teoretik dan peluang empirik. Kita masuk ke contoh soal supaya Ananda lebih memahami materinya. Nah, contoh soalnya yaitu pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Jakarta kalah 2 kali dan seri 3 kalinya dari kekalahan. Berapakah peluang tim Jakarta akan menang? Cara untuk menyelesaikannya yaitu langkah yang pertama kita misalkan S sebagai banyak percobaan, A sebagai kejadian menang, B sebagai kejadian seri, C sebagai kejadian yang kalah. Maka tadi di soal NS-nya banyak percobaannya sama dengan 20. Kejadian kalahnya sama dengan 2 kali. Maka NB-nya kejadian serinya sama dengan 3 kali dari kejadian kalah. Maka 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian kejadian menangnya sama dengan 20 banyak percobaan dikurang kejadian seri ditambah dengan kejadian kalah. 20 kurang 6 tambah 2 sama dengan 20 kurang 8 sama dengan hasilnya 12. Nah, setelah kejadian rumus peluang. Nah, rumus peluang tadi yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, di sini tadi NA-nya kita dapatkan 12, NS-nya sama dengan banyak percobaannya tadi 20, maka 12 per 20 sama dengan 3 per 5. Jadi peluang tim Jakarta untuk menang adalah 3 per 5. Apakah contoh soalnya bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, untuk hari ini sekian saja yang bisa kita pelajari tentang materi peluang dan juga contohnya. Untuk lebih jelasnya dan supaya anak-anak lebih paham, silakan belajar di rumah dan ulangi pelajarannya. Ya, Bu.
Oh, tadi materi sama contoh soalnya sudah Ibu jelaskan. Oh, di akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan satu soal sebagai bukti bahwa Ananda telah memahami pembelajaran tadi. Soalnya bisa dijawab kelompok 1, bisa dijawab sama kelompok 2. Sebentar ya Ibu lihat soalnya ya. Udah, Bu. Oh, kita masuk ke contoh soal. Satu soal ini bisa dijawab kelompok 1 atau kelompok 2. Siapa yang dapat jawabannya? Oh, silahkan dibilang atau dijelaskan ya. Oh, soalnya adalah sebuah dadu dan uang logam dilemparkan secara bersamaan. Tentukan peluang muncul faktor dari 24 dan gambar. Oh, kemudian peluang muncul bilangan kurang dari 5. Siapa yang bisa menjawab? Saya Suaramu nggak kedengaran, Fauzia. Fauzia Nur bisa jawab? bisa, Bu. Oh, silakan dijawab, jelaskan sama teman-temannya ya. Ini penghimpunan semesta dari faktor dari 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi NS-nya itu 8. Terus kita misalkan dulu A itu adalah bilangan kurang dari 5. Maka A itu 1, 2, 3, dan 4. NA itu ada 4. Jadi PA sama dengan NA per NS sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Udah? Udah, Bu, udah. Oh, jawabannya benar. Oh, kasih tepuk tangan untuk kawannya. Oh, dengan berakhirnya contoh soal tadi, maka kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu di dalam peluang itu ada 2 macam, yaitu peluang teoretik dan peluang empirik. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ini sering kita jumpai tentang peluang. Misalnya sering kita jumpai di permainan anak-anak, permainan kelereng, lempar logam, permainan dadu. Seperti contoh tadi permainan sepak bola. Nah, banyak contoh peluang yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami kan anak-anak? Bisa, Bu. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Jika ada kata-kata Ibu yang salah atau kurang dipahami, Ibu duluan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.